Nah, saya lagi buka-buka YouTube. Saya tertarik melihat satu YouTube yang belum terlalu lama ini, lebih tepatnya TikTok yang akhirnya eh, viral ya, lalu tersebar di berbagai media termasuk YouTube. Dan menarik bahwa seorang anak sekolah, anak remaja ini menjadi viral karena dia menjadi seorang yang bisa mandiri ya dalam mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saya mau coba tampilkan dulu sejenak ya, kita bisa dengarkan. Karena jualan sekolah di sekolah dan tidur cuma berapa jam tuh katanya? Paling banyak sih 4 jam. 4 jam. 4 jam. Sering 3 jam. Pernah pas waktu itu pas jualan basreng kan, basreng itu prosesnya basreng ya jual? Iya, basreng kan itu prosesnya sangat lama. Iya. Dari habis maghrib itu diiris-iris terus digoreng, bisa selesai itu sampai jam 11 atau jam 12. Bahkan pernah tidur 1 jam itu karena gara-gara basreng gitu, kemalaman. Terus cuma tidur 1 jam, jam setengah 12 tidur, jam 12 tidur, jam 1 bangun. Tuh. Jam 12 tidur, jam 1 bangun? Iya. Terus udah bikin apa? Goreng lagi? Apa gimana? Bikin bakpao. Oh, bikin basreng? Iya. Bikin bakpao? Goreng piscok, terus otak-otak. Ya Allah, itu kamu sendiri? Iya, sendiri. Itu belanjanya kamu sendiri, masaknya kamu sendiri, jualannya kamu sendiri? Iya. Wah, ini multi talenta ini. Ya, itu cuplikan ya. Ada hal-hal yang menarik di sini. Dari segi skill ataupun kemampuannya, talentanya, ini layak diacungin jempol ya. Dia bisa belajar bagaimana membuat kue, ya belajar secara otodidak melalui YouTube, atau dia juga bertanya kepada orang tuanya bagaimana membuat bakpao, bagaimana dia akhirnya bisa membuat es lilin, lalu dia jual sendiri, dia pasarkan. Ya sebenarnya kalau dia berkata bukan karena orang tuanya tidak ada, orang tuanya masih ada, bekerja juga walaupun mereka terpisah. Tapi dia memang ada niatan untuk bisa belajar mandiri bagaimana menghasilkan. Itu saya kira sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang positif. Tapi dari sisi kesehatan memang kurang terlalu baik ya untuk seorang anak sekolah. Kalau tidur hanya 3 jam, kadang bisa 1 jam dia sebutkan. Tentu itu kan mengganggu secara medis ya, secara kesehatan. Itu kan berdampak juga nanti kepada psikisnya, berdampak juga kepada pembelajaran. Ya sementara dia harus belajar sungguh-sungguh, tapi sudah ada yang menyita waktunya, menyita pikiran, perhatiannya. Nah ini juga memang yang perlu harus diperhatikan, perlu seimbang. Sekali lagi dari sisi kreativitasnya oke lah, tapi dari sisi kesehatan ya ini juga perlu dipertimbangkan ya, supaya tidak menjadi masalah ke depan ya, karena dia masih panjang perjuangannya, masih di tingkat SMA, masih harus terus belajar, kalau bisa ke perguruan tinggi, dan diharapkan dia menjadi seorang yang bisa bersinar, yang produktif di tengah-tengah bangsa dan negara. Ya, tapi kita lihat bahwa memang dia sudah menjadi viral ya, terlepas dari bagaimana dia mengatur segala sesuatunya. Tapi mari kita melihatnya ya, ada hal-hal positif yang mungkin bisa dilihat, dicontoh oleh generasi muda, oleh anak-anak sekolah, supaya menjadi generasi yang mandiri, yang tidak hanya teranja-anja, yang tidak hanya pintar untuk meminta, menghabiskan atau memboroskan uang orang tua,
tapi juga belajar kreatif bagaimana menghasilkan sesuatu. Saya kira ini penting untuk diperhatikan ya. Saya sendiri sebagai orang tua, juga sebagai seorang pengajar, tentu juga senang kalau melihat murid saya itu memiliki kreativitas ya, asalkan dia pintar membagi waktunya sehingga tidak akan terhalang dalam studi, tapi dia bisa mengalami kemajuan. Ya, itu sekilas ya informasi yang lagi viral ini. Kiranya bermanfaat ya bagi para pendengar.